Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita dapat menyaksikan video presentasi dari kelompok 5. Yang saya hormati Ibu Lia Harlina MSI selaku dosen mata kuliah Matematika Keuangan, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi presentasi kami, yaitu mengenai imbal hasil dalam pasar uang. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Ratu Nur Fitria, sebagai moderator, dan teman saya Nur Iman Astuti Batubara sebagai pemateri pertama, dan Rizka Epita Putri Harahap sebagai pemateri kedua. Selanjutnya yaitu Robiatul Adawiyah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membacakan sedikit materi pembuka, yaitu pengertian dari pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama dalam pasar uang yang pertama adalah lembaga-lembaga keuangan. Misalnya itu adalah bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan besar. Misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang keempat adalah individu-individu. Misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar. Operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Baik, mungkin itu pembukaan dari saya. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Nur Iman Astuti Batubara. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah imbal hasil dalam pasar uang. Imbal hasil atau return adalah keuntungan yang diciptakan oleh instrumen investasi yang diberikan kepada investor pada periode waktu tertentu. Return dapat mencakup pendapatan dan keuntungan dari kenaikan harga. Umumnya return dinyatakan dalam satuan persen. Dalam reksadana, imbal hasil dapat dilihat dari perubahan nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. Imbal hasil yang positif menunjukkan NAB reksadana tersebut naik dibandingkan dengan NAB saat pembelian, sedangkan imbal hasil yang negatif menunjukkan penurunan NAB. Pasar uang yaitu bagian dari pasar keuangan atau financial market yang merupakan sarana investasi untuk instrumen utang jangka pendek, biasanya waktu setahun atau kurang. Instrumen keuangan jangka pendek biasanya dijual di bawah harga nominal atau di bawah par. Istilah lain adalah dijual dengan harga diskon, sehingga disebut sebagai produk keuangan berdiskon. Perhitungan imbal hasil diskon bank per tahun biasanya asumsinya adalah 360 hari. Jenis-jenis imbal hasil. 1. Yield on real estate. Yield on real estate merupakan imbalan atau hasil atas investasi dari properti sewaan. Jumlah yield on real estate
Ini menunjukkan kepada investor berapa banyak pendapatan yang akan mereka hasilkan dari kepemilikan suatu properti setelah memperhitungkan biaya operasional. Yang kedua adalah yield on bond. Yield on bonds adalah imbal hasil atau pendapatan obligasi berbentuk kupon yang sering dibayarkan kepada investor obligasi setiap setengah tahun atau setiap tahunnya. Investor juga dapat melihat imbalan atau hasil atas investasi obligasi hingga jatuh tempo yang merupakan pengembalian yang diharapkan jika obligasi tersebut dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, yield on mutual funds. Yield on mutual fund adalah imbal hasil reksadana termasuk pendapatan dari dividen dan bunga yang diterima selama waktu tertentu. Karena valuasi reksadana berfluktuasi, imbal hasilnya bisa kamu antisipasi. Yang terakhir adalah yield on stock. Yield on stock atau disebut juga sebagai dividend paying yield adalah imbal hasil yang diterima pemegang saham pada tingkat individu dalam bentuk dividen. Istilah dalam pasar modal. Istilah-istilah yang sering dipakai dalam pasar modal selain tingkat diskon dan tingkat bunga adalah imbal hasil diskon bank atau diskon yield, imbal hasil periode atau holding period yield, imbal hasil pasar uang atau biasa disebut imbal hasil yang ekuivalen dengan sertifikat di deposit atau di deposit CD. Pasar uang yang dimaksud di sini adalah pasar yang untuk instrumen utang jangka pendek, yaitu yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang seperti sertifikat Bank Indonesia SBI atau T-bill di Amerika dan sertifikat deposit atau non-negotiable certificate of deposit NCD di Amerika. Berbeda dengan produk-produk keuangan pasar modal, instrumen-instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang biasanya dijual dengan harga di bawah par atau di bawah nilai nominalnya, atau dijual dengan harga diskon sehingga sering disebut produk keuangan berdiskon. Besar diskon adalah selisih antara nilai jatuh tempo atau nilai nominal dengan harga pembelian. Untuk penghitungan imbal hasil diskon bank per annum atau per tahun, pasar biasanya menggunakan asumsi 360 hari dalam setahun sehingga persamaan RBD sama dengan D per F dikali 360 per T. Keterangannya, RBD ialah imbal hasil diskon bank, D besar diskon yaitu selisih nilai nominal dengan harga pembelian, F nilai nominal SBI atau Sertifikat Bank Indonesia atau SD, T jumlah hari hingga tanggal jatuh tempo. Baik, sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah SBI yang mempunyai nilai nominal 1 miliar dan berjangka waktu 150 hari dijual dengan harga 990 juta. Berapa imbal hasil diskon bank? Jawabannya D 20 juta, F 1 miliar, T 150 hari. RBD sama dengan D per F dikali 360 per T. Kita masukkan nilainya. D 20 juta, F 1 miliar dikali 360 per 150 sama dengan 4,8% per anuitas. Jadi imbal hasil diskon pada bank tersebut adalah 4,8% per anuitas. Imbal hasil diskon bank mempunyai 3 kelemahan. Yang pertama, imbal hasil didasarkan pada nilai nominal SBI, bukan pada harga pembelinya. Yang kedua, asumsi 360 hari dari 365 hari yang semestinya. Ketiga, untuk mendapat imbal hasil tahunan digunakan konsep bunga sederhana yang mengabaikan kesempatan mendapatkan bunga atas bunga. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, maka diperkenalkanlah ukuran-ukuran imbal hasil yang lain. Pertama adalah disebut imbal hasil selama periode investasi atau selama periode memegang produk keuangan itu, atau disingkat imbal hasil periode, yaitu HPY
sama dengan P1 dikali P0 per P0 dengan keterangan HPY imbal hasil periode atau holding period yield, PO harga pembelian, P1 harga atau nilai jatuh tempo. Masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu untuk kasus yang sama seperti contoh 1, hitunglah imbal hasil periode yang diterima investor. Jawabannya P0 sama dengan 980 juta, P1 1 miliar. HPY kita masukkan nilainya, P1 1 miliar dikurang P0 nya 980 juta per 980 juta sama dengan 2,0408% untuk 150 hari. Jika imbal hasil periode disetahunkan dengan menggunakan konsep bunga majemuk, kita akan mendapatkan yang dinamakan imbal hasil tahunan efektif atau effective annual yield. Jika imbal hasil periode disetahunkan dengan menggunakan konsep bunga majemuk, kita akan mendapatkan apa yang dinamakan imbal hasil tahunan efektif atau effective annual yield atau EAY dengan rumus sebagai berikut. EAY sama dengan 1 ditambah HPY pangkat 365 per T dikurang 1. Keterangan EAY adalah imbal hasil tahunan efektif, HPY adalah imbal hasil periode atau holding period yield, T sama dengan periode SBI atau sertifikat deposito. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Materi selanjutnya yaitu ukuran imbal hasil terakhir untuk produk keuangan jangka pendek adalah imbal hasil pasar uang atau money market yield, juga dikenal dengan CD equivalent yield. Imbal hasil ini berdasarkan asumsi setahun, 360 hari dan bunga sederhana, sama seperti imbal hasil diskon bank. Perbedaannya adalah imbal hasil diskon bank menggunakan nilai nominal sebagai pembaginya, sedangkan dalam imbal hasil pasar uang, pembagiannya adalah harga pembelian. Dengan melanjutkan contoh sebelumnya, coba hitung imbal hasil pasar uang jika T-nya sama dengan 150 hari, RBD sama dengan 4,8%, PO-nya sama dengan 980 juta rupiah, HPY-nya sama dengan 2,0408% atau 150 hari, F-nya sama dengan 1 triliun. Jawabannya RMM sama dengan RBD dikali F per PO. RMM sama dengan 4,8% dikali 1 triliun per 980 triliun. RMM sama dengan 4,898%. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan bahasannya. Dari pemaparan pemateri, sekarang kita bisa membandingkan 4 ukuran imbal hasil yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika seseorang membeli sertifikat Bank Indonesia bernilai nominal sebesar 1 miliar rupiah dengan harga 98% dan akan jatuh tempo 150 hari lagi, maka didapatkan ukuran dengan nilai sebagaimana tabel berikut, yaitu dengan ukuran imbal hasil diskon bank bernilai 2,0408% atau 150 hari. Untuk ukuran imbal hasil pasar uang bernilai 4,8% dan untuk imbal hasil tahunan efektif bernilai 4,898% dan untuk imbal hasil periode didapatkan nilai 5,0388%. Baiklah, dengan ini maka berakhirlah pembahasan materi dari kelompok kami. Untuk setiap kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam proses pembuatan video ini, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, memberikan saran dan kritiknya, saya mempersilakan teman-teman untuk bertanya di Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.